Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Kurniasi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Arjowinangun, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Dalam video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akan mewawancarai 3 orang kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SD Negeri Arjowinangun, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Petanahan, dan Kepala Sekolah SD Negeri 2 Purwosari. Berikut hasil wawancara kami. Baik, saya Sri Kurniasi dari SD Negeri Arjowinangun. Kali ini saya sedang bersama Bapak Ajis nih Pak, selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri Arjowinangun. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu, gimana? Alhamdulillah, gimana kabarnya Bapak? Ya, Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Saya mau minta waktunya sebentar nih Pak. Ini untuk mengadakan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, seperti itu ya. Pastinya selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Arjowinangun mengalami masalah-masalah tentang sekolah ya Pak, seperti itu. Iya. Nah, itu bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya gini Mbak, memang untuk di SD Arjowinangun rupanya dengan permasalahan ini ada 2, yaitu permasalahan dengan etika, dilema etika. Yang kedua adalah dengan permasalahan bujukan moral, di mana untuk yang dilema moral sebetulnya itu permasalahan semua ngaku benar, tetapi bertentangan dengan moral. Nah, untuk yang permasalahan bujukan moral itu adalah permasalahan di mana salah satunya ngaku salah. Jadi yang sering terjadi itu hanya 2 permasalahan yang ada di SD Arjowinangun. Baik, berarti yang selama ini yang ada di SD Arjowinangun itu ada 2 jenis nih Pak. Yaitu yang pertama dilema etika, di mana itu kasusnya itu adalah benar dan benar, itu ya. Sedangkan yang kedua itu adalah bujukan moral, di mana itu benar dan salah, dan biasanya itu berhubungannya dengan hukum, seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Untuk mengambil keputusan, saya harus mengumpulkan fakta yang di TKP, siapa saja yang terlibat, kemudian menganalisis benar atau salahnya, kemudian kedua alternatif keputusan atau alternatif solusinya untuk membuat keputusan. Setelah ada keputusan, kita refleksi keputusan itu sudah sesuai atau belum. Baik, jadi Bapak ini dalam menjalankan pengambilan keputusan ini ada beberapa yang dilaksanakan oleh Bapak gitu Pak. Yang pertama itu tadi mengumpulkan fakta terlebih dahulu di TKP tersebut. Ya, kemudian siapa juga yang terlibat dalam masalah tersebut juga. Kemudian yang ketiga, Bapak itu juga menganalisis masalah itu terlebih dahulu ya Pak. Kemudian setelah menganalisis baru mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dan merefleksikan. Baik Bapak, itu sangat luar biasa ya Pak yang sudah dilaksanakan oleh Bapak. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk langkah yang tadi saya ulangi itu adalah pasti kita harus tahu faktanya di kejadian, kemudian siapa yang terlibat, untuk bisa menganalisis benar yang salahnya. Oh berarti yang ini Mbak, itu yang berikutnya. Kalau kemudian membuat keputusan dan kita lihat lagi keputusan itu,
Jadi Bapak itu setelah membuat keputusan awal juga mungkin musyawarah lagi dan Iya. untuk final seperti itu ya Pak. Iya. Jadi untuk membuat keputusan kebersamaan tentang permasalahan yang itu siapa yang benar dan yang salah. Iya. Berarti nanti setelah pertama membuat keputusan kemudian diskusikan lagi menjadi keputusan yang final, seperti iya. itu. Baik. Sehingga nanti tidak ada yang merasa dirugikan ya Pak kedua pihak seperti itu. Harus bisa menerima. Oke. Baik, kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Untuk hal yang sangat efektif di dalam mengambil keputusan, yang khususnya kasus dilema etika, adalah dengan menelaah siapa saja yang terlibat sebetulnya sih. Kemudian sifat yang harus segera diselesaikan, urgennya itu bagaimana. Kemudian kita harus bisa mengambil solusinya biar itu permasalahan itu tetap terselesaikan. Jadi hal-hal yang selama ini anggap efektif ya Pak untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu tadi ada menelaah siapa saja yang terlibat, kemudian sifatnya mana dulu yang diutamakan, yang urgent itu pastinya diutamakan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengambil solusi dari permasalahan tersebut, seperti itu. Baik Bapak. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yang kelima adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Pastinya kan dalam mengambil keputusan itu ada tantangannya ya Pak. Nah, itu apa Pak? Kalau masalah tantangan itu sebenarnya banyak Pak. Masalah tersebut diantaranya adalah masalah yang mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang atasan langsung yang terlibat. Nah, serta ini adanya peraturan yang harus dipenuhi, itu kan kita terikat, ya. Dan tak kalah pentingnya juga adalah kita rasa bijaksana yang harus diutamakan. Jadi keputusan itu tidak harus saklek sesuai dengan aturan yang ada, tapi kita harus bisa mengambilkan kebijakan tenggang rasanya di dalam permasalahan itu. Oke, baik. Berarti yang merupakan tantangan itu ada beberapa poin ya Pak, menurut Bapak. Yang pertama itu nilai, kan misalkan kasusnya sama-sama penting ya Pak. Iya, tetapi memang kita harus mengambil satu keputusan yang dianggap mungkin lebih harus didahului seperti itu. Kemudian orang-orang atau atasan langsung yang juga terlibat. Kemudian juga kita kadang terkendala oleh aturan ya Pak. Aturan biasanya kita menganggap ini benar, tapi kendalanya dengan aturan itu bertentangan kadang di lapangan kan berbeda. Betul sekali. Kemudian juga kita juga harus memikirkan rasa tenggang rasa atau bijaksana terhadap ya orang yang sedang mengalami permasalahan tersebut Pak. Sudah harus saklek seperti itu ya. Dengan aturan yang ada. Baik. Kemudian untuk pertanyaan yang keenam ya Pak. Apakah Bapak itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak biasanya jalankan Pak? Selama ini untuk jadwal itu sih belum kami buat, tetapi kami bisa menata kelola permasalahan yang ada dengan menganalisa, mempertimbangkan permasalahan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non formal. Jadi kalau jadwal terrigid tidak ada. Tapi kita berarti jadwal yang tertulis secara itu belum ada ya Pak. Cuman memang Bapak dalam menyelesaikan itu pasti musyawarah dulu terhadap semua stakeholder yang ada ya Pak. Mungkin dari menganalisis, mengelola terlebih dahulu, mempertimbangkan dulu
intinya itu memusyawarahkan untuk mengambil solusi dari permasalahan itu, iya, Pak. jadi kita harus kalau ada permasalahan kita segera selesaikan walaupun tidak ada jadwal. Iya. Betul sekali Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika, Pak? Pastinya kan dalam musyawarah tadi ada yang seseorang atau beberapa orang yang membantu, ya, Pak, yang terlibat. Nah, itu siapa saja? Ya, adalah orang-orang itu untuk bisa membantu, biasanya dari paguyuban, komite, adalah orang-orang yang profesional. Dari pihak pemerintahan, kalau memang itu udah ranah pemerintah, kita juga untuk rekrut untuk bisa bermusyawarah. Baik, berarti dalam musyawarah tersebut Bapak itu juga mengikut sertakan paguyuban siswa wali murid, kemudian komite juga dilibatkan, kemudian orang-orang atau pihak-pihak dari pemerintahan desa, mungkin yang profesional, mungkin dari okay, advokasi yang tahu hukum dan pastinya semua rekan-rekan guru yang ada di SD Al-Zawiyah, Baik Bapak, ini berarti semuanya dilibatkan, ya Pak? Iya. Nah, dari semua stakeholder yang ada. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Pastinya kan ada pengalaman nih Pak, atau pembelajaran yang diambil. Untuk pembelajaran yang kami ambil dari keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak mempertimbangkan, banyak pertimbangan, kita harus bisa menyerap. Kemudian setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas dari semua yang terlibat. Pasti ada pihak yang terpuaskan dan semua pihak yang terlibat pada kasus itu harus bisa menerima walaupun merasa tidak puas, dan harus bisa menghormati keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi seluruh pihak itu harus bisa menghormati walaupun salah satu di antaranya merasa tidak puas. Baik Pak. Berarti pembelajaran atau pengalaman ataupun keputusan yang mengenai keputusan dilema tadi, ya Pak, yaitu tadi ada beberapa hal. Yang pertama itu pengalamannya dalam sebelum mengambil keputusan kita harus banyak-banyak menganalisa terlebih dahulu masalah tersebut. Kemudian juga kita juga harus banyak mempertimbangkan sebelum membuat keputusan, ya Pak. Kemudian juga setiap keputusan pasti ada pihak yang merasa tidak senang atau tidak nyaman, tidak puas dengan hasil musyawarah tersebut. Tapi memang kita harus berusaha menerima hasil dari musyawarah tersebut, Pak. Baik, alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Dari ke-8 pertanyaan tadi, alhamdulillah sudah terjawab semua ya Pak. Terima kasih sudah berbagi pengalaman dengan saya mengenai keputusan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya Pak. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Hari ini saya sedang bersama Bapak Sugito selaku Kepala Sekolah dari SD Negeri 3 Petanahan. Selamat siang Bapak Sugito. Selamat siang Ibu Asik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu Asik sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Minta waktunya sebentar ya Pak untuk mengadakan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin seperti itu. Sebagai kepala sekolah pastinya Bapak pernah mengalami masalah-masalah terkait yang ada di sekolah ini Pak. Nah, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut Pak? Ya, untuk kasus kadang mengarah ke hukum. Kalau yang mengarah ke dilema etika kami juga
kadang ada seperti itu, dan kami kategorikan apa ini dilema etika atau memang berranah ke hukum. Nah, baik seperti itu Bapak. Jadi menentukan antara benar dan benar itu ya Pak, Iya. itu merupakan dilema etika seperti itu. Iya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua ya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti yang kasus dilema etika. Etika benar Pak ya. Yang pertama kita identifikasi terlebih dahulu kasus tersebut. Berarti Bapak pertama-tama itu adalah mengidentifikasi dulu masalah yang ada seperti itu ya Pak. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini di sekolah Bapak? Ya, setelah diidentifikasi, kemudian kami menentukan penyebab akar masalahnya itu apa, dengan mencari sumber-sumber data, sumber informasi dari beberapa pihak yang terkait atau yang terlibat permasalahan tersebut. Ya, baik Bapak. Jadi langkah-langkah yang sudah Bapak ambil itu tadi yang pertama adalah mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu nih Pak. Kemudian yang kedua mencari akar permasalahannya sehingga nanti untuk ditemukan solusi seperti itu nih Pak. Baik. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, walaupun dilema etika kadang kalau kita menyelesaikannya ceroboh, kita kurang tepat, maka bisa termasuk menjadi masalah hukum. Oleh karena itu kami mengedepankan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi yang punya permasalahan. Jadi yang kita utamakan adalah kepentingan umum, karena itu memang benar-benar kasus dilema etika atau benar dengan benar. Benar dengan benar. Baik, iya betul sekali ya Pak. Jadi kita memang harus lebih mengutamakan kepentingan umum ya, daripada kepentingan pribadi atau kepentingan kita sendiri ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pastinya kan ada tantangannya ya Pak? Ya, tantangannya itu ketika kita mengambil keputusan, kadang bagaimana tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau bisa kita mengambil keputusan itu kedua belah pihak itu malah diuntungkan, sehingga mereka menyadari dengan kepentingan alasan kepentingan umum, mereka diuntungkan kedua belah pihak. Bagi berarti tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya mengenai kasus dilema etika tadi adalah supaya antara kedua pihak itu tidak merasa dirugikan. Jadi kita berharap malah justru saling menguntungkan ya Pak, seperti itu. Oke, baik Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang keenam, apakah Bapak itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Kalau kasus itu ringan, ya kami bisa langsung memutuskan. Tapi kalau memang kasus itu agak berat, maka kami butuh membuat time schedule, membuat jadwal kegiatan untuk menyelesaikan secara bertahap dari kasus tersebut supaya mendapat solusi yang terbaik. Baik. Berarti tadi ada dua langkah ya Pak yang dapat diambil. Misalkan masalah itu ringan, berarti bisa langsung memutuskan. Tentunya dengan musyawarah ya Pak. Kemudian jika memang kasusnya agak berat itu nanti terlebih dahulu dibuatkan schedule atau jadwal sehingga nanti dapat diselesaikan atau kita dapat keputusan yang terbaik untuk masalah tersebut nih Pak. Ya, jadi ada tahap-tahapnya seperti itu ya. Baik Bapak. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Mungkin kan ada kerjasama atau pastinya ada musyawarah dengan siapa seperti itu, Pak? Ya, karena ini kasus sekolah dan sekolah adalah merupakan pelayanan publik. Semuanya yang diselesaikan itu mengedepankan kepentingan umum, dan yang terlibat di dalam sekolah itu juga banyak. Ada wali murid, ada orang tua, ada paguyuban, ada komite dan stakeholder yang ada. Kita ada pendekatan dengan personil tersebut dan sebagai ya mendapatkan alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Oh iya, baik Bapak, berarti semua stakeholder ya itu berperan juga nih Ya, Pak, ikut andil dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah seperti itu nggih. Jadi saling kerjasama nggih Pak seperti itu. Iya baik. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam Bapak itu tadi mengambil keputusan dilema etika Bapak? Pelajaran yang pertama, ketika menghadapi kasus yang ringan kita bisa cepat mengambil suatu keputusan. Yang kedua, kita misalnya masalah yang berat, kita juga lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan dan mengedepankan kepentingan umum, sehingga ke depan misalnya terjadi kasus yang serupa maka bisa menentukan atau menyelesaikan dengan solusi yang terbaik. Baik, berarti pengalaman atau pembelajaran yang Bapak dapatkan yaitu yang pertama itu jika ada masalah yang ringan itu bisa langsung cepat diatasi. Tapi jika misalkan agak berat masalahnya itu bisa dimusyawarahkan bersama semua stakeholder mungkin ya Pak. Kemudian lebih mampu bijaksana ya Pak dalam mengambil keputusan seperti itu. Kemudian juga mengedepankan kepentingan bersama pastinya ya Pak. Ya baik, terima kasih ya Pak atas wawancara saya mengenai nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin ya Pak. Terima kasih waktunya Bapak. Ya, selamat siang. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Hari ini saya sedang bersama Ibu Daryati, Kepala Sekolah dari SD Negeri 2 Purwosari, Kecamatan Puring. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Agak batuk sedikit sih. Oh iya. Tapi masih sakit ya untuk diwawancari ya. Ini saya mau minta waktunya Ibu sebentar terkait wawancara mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Biasanya kan selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Purwosari ini pastinya mungkin pernah mengalami masalah-masalah yang terjadi di sekolah ya Bu. Nah itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Jadi yang saya lakukan ketika ada kasus ya. Yang pertama ya saya cari dulu akar masalahnya kenapa, kemudian mengidentifikasi konflik yang ada, kemudian dari situ kita nanti bisa semacam membuat semacam regulasi atau peraturan lah ya. Kemudian kita lakukan uji regulasi tersebut. Baik, berarti tadi jika misalkan ada masalah-masalah yang ada di sekolah khususnya merupakan dilema etika, Ibu tadi melakukan beberapa tahap nih. Yang pertama ada mencari akar permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua mengidentifikasi permasalahannya itu seperti apa seperti itu Ibu. Kemudian untuk yang ketiga itu dengan uji regulasi juga nih. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ibu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Jadi yang saya lakukan pertama kita semacam
apa ya, mendatangkan atau mempertemukan kedua belah pihak itu yang punya masalah. ada masalah, kita pertemukan, kemudian kita beri pemahaman kepada mereka. Kemudian kita beri pemahaman supaya mereka lebih memahami kepentingan sekolah terutama ya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru seperti itu. Oh, iya. Jadi langkah yang dilakukan itu pertama adalah mempertemukan dulu kedua belah pihak tadi yang mempunyai masalah tadi, supaya tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu, sehingga nanti tidak muncul masalah-masalah baru gitu. Baik. Kemudian untuk pertanyaan ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini Bu? Jadi langkah-langkah yang saya lakukan, pertama menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, identifikasi ya siapa yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta-faktanya bagaimana, selanjutnya diuji, fakta itu diuji benar salah, selanjutnya diuji juga antara yang benar dan benar, dan menerapkan prinsip resolusi, kemudian investigasi. Seperti itu. Berarti ada beberapa mengenai langkah-langkah atau prosedur yang telah Ibu lakukan ya selama ini ya. Yang pertama itu tadi menentukan dulu siapa saja yang terlibat dalam masalah tersebut ya. Kemudian setelah itu Ibu juga mengumpulkan fakta-fakta terkait masalah tadi, kebenarannya bagaimana, diselidiki terlebih dahulu ya Bu. Kemudian untuk selanjutnya itu juga melakukan uji fakta mengenai benar dan salah. Kemudian uji fakta juga mengenai benar atau benar juga benar dan benar. Kemudian juga prinsip regulasi, dan juga yang terakhir tadi melakukan investigasi gitu. Terima kasih. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Jadi ketika ada kasus dilema etika itu, kita pertimbangkan dulu resiko yang akan ditimbulkan. Artinya mengutamakan hal yang terpenting lebih dahulu. Ya. Jadi memang yang Ibu anggap efektif itu tadi Ibu mempertimbangkan terlebih dahulu resiko mengenai tadi ya sebelum memutuskan. Iya benar. Iya seperti itu. Jadi intinya mendahulukan mana dulu yang terpenting, Ibu. Prioritaskan yang terpenting. Prioritaskan yang terpenting terlebih dahulu. Baik. Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pastinya kan Ibu dalam mengambil keputusan itu ada tantangannya Bu. Ya. Itu tantangannya seperti apa Bu? Jadi seperti ini ya, ketika ada kasus terjadi yang resiko Dari tantangan yang terbesar itu ketika salah satu pihak merasa kalah atau merasa benar sehingga dia tidak mau melaksanakan hasil keputusan seperti itu. Agak berat ya. Memang ya kita dalam mengambil keputusan kadang tantangannya itu berat Ibu. Misalkan takut yang satunya merasa dirugikan atau bagaimana. Kemudian berarti tantangannya yang terberat tadi adalah ketika salah satu pihak itu merasa dirugikan atau merasa belum puas dengan keputusan yang diambil Ibu. Jadi memang itu hal yang berat Ibu. Ya, betul sekali. Kemudian yang pertanyaan keenam, apakah Ibu itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat pada saat terjadi kasus, atau mungkin memiliki sebuah jadwal atau schedule untuk menyelesaikannya, atau dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu biasanya jalankan Bu?
Kalau terjadi seperti itu, biasanya saya langsung nggak pakai istilah semakin cepat semakin baik Oh iya, diselesaikan. jadi tidak terjebak ya, Iya, Bu. tidak terjebak. Jadi diharapkan kan semakin masalah itu diselesaikan kan semakin baik, tidak berlarut-larut seperti itu. Iya, berarti jika memang timbul masalah, ibu berusaha untuk langsung menyelesaikannya nih Bu. Pastinya dengan musyawarah nih Bu. Iya, Nggih. musyawarah. Artinya saya tidak sendirian, bisa dengan guru, komite atau Yang lainnya. pemerintah desa misalnya. Berarti intinya nanti kalau misalkan ada permasalahan langsung ditindaklanjuti, dimusyawarahkan ya. Tidak harus sesuai jadwal ya. Oh iya, baik. Kemudian untuk pertanyaan yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tadi kan ibu mengatakan musyawarah nih Bu. Pastinya ada beberapa pihak yang terlibat nih Bu. Nah itu ada siapa saja Bu? Tentu banyak pihak yang terlibat, dan nggak bisa sendirian. Ada rekan guru kan, Iya. ada komite, itu penting sekali. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, bahkan mungkin kepala desa, saya minta tolong gitu kepala desa kalau memang kasusnya besar. Besar dan perlu pertimbangan dari pihak desa ibu. Iya. Oke, berarti selama ini ibu itu dalam mengambil keputusan melibatkan beberapa pihak nggih. Dari rekan guru, komite, tokoh masyarakat, bahkan kepala desa atau pemerintahan desa jika dibutuhkan ya. Intinya semua stakeholder yang ada ya Bu, ya seperti itu nggih. Bahkan ini juga Bu dari pengawas, paguyuban mungkin Iya, ya Bu. paguyuban. Nggih, baik. Untuk pertanyaan terakhir Bu, Iya. nggih. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi nggih sama Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi untuk pelajaran yang saya ambil Iya. adalah bahwa dalam mengambil keputusan dilema etika kita harus cermat, tidak boleh gegabah, tidak boleh bahasa Jawa nek kusa-kusu seperti itu, sehingga tidak menimbulkan masalah lagi seperti itu. Harus cermat lah ini, hati-hati. Jadi pembelajaran Ibu mengenai pengalaman mengambil keputusan dilema etika tadi bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu harus cermat ya, teliti, juga banyak pertimbangan gitu Iya, ya. Sehingga nanti kan tidak akan muncul masalah-masalah baru ya. Karena kan kita memang dalam mengambil keputusan itu harus benar-benar untuk kepentingan bersama gitu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah dari 8 pertanyaan ini sudah terjawab semua. Terima kasih Ibu sudah mau berbagi pengalaman Ibu ya, terkait dalam mengambil keputusan sebagai sebuah pemimpin seperti itu Ibu. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang.